mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Haleluya, puji Tuhan. Seluruh pemirsa spiritual message dimanapun saudara berada saat ini, doa dan harapan saya semua ada di dalam pemeliharaan Allah yang maha sempurna. Sudah diberikan kesehatan dan kekuatan sedemikian rupa, diberikan damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ini mari kita akan melihat di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dan topik pada saat ini, renungan singkat ini adalah kasih yang mengampuni. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, salah satu wujud dari kasih kita kepada sesama kita adalah mengampuni. Nah saudara, kenapa sih kita mesti harus mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, orang yang berbuat jahat kepada kita, orang yang menyakiti kita, orang yang mungkin pernah mengecewakan kita, orang yang pernah membuat kita menangis, orang yang pernah membuat kita hancur perasaan dan hati kita, orang yang pernah membuat nyaris kita celaka. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama, kenapa mesti kita mengampuni? Yang pertama saudara, itu adalah teladan Kristus yang harus diteladani setiap anak-anaknya. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita terlebih dulu. Dan itu menjadi teladan lewat pengorbanannya, kematiannya di atas kayu salib. Itu adalah teladan yang konkret, yang nyata, yang dahsyat, yang hebat dan luar biasa, di mana setiap orang yang mengaku dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia pun mesti belajar seperti Kristus Tuhannya, bagaimana untuk mengampuni orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat jahat kepada saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, saat kita mengampuni seseorang, kita sedang memberikan kesempatan kepada seorang itu untuk dia bisa berubah. Firman Tuhan berkata dengan jelas, Lukas mencatat, jika orang itu berbuat salah kepadamu, saudara, dalam sehari itu 7 kali, ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Artinya apa? Selain pengampunan itu sempurna, saudara, pengampunan itu juga memberikan kesempatan kepada orang yang berbuat salah itu untuk dia bertobat, untuk dia membenarkan dirinya kembali, memperbaiki kehidupannya, untuk menjadi orang yang baik, orang yang benar.
Yang ketiga, saudara, mengapa kita mesti mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita? Saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu kita mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, maka kita ini sedang memulihkan hati kita. Nah, ini saudara, Amsal dalam pasal 4 ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara tahu, kalau kita sering dilukai, sering dijahatin, sering dikecewakan, sering disakiti, maka saudara, yang pertama itu yang sering kali menjadi sasaran itu adalah hati kita. Maka setiap orang yang terluka hatinya, orang yang sakit hatinya, orang yang mengalami kekecewaan yang begitu dalam, yang mengalami kepahitan yang begitu pahit, saudara, solusi untuk dipulihkan hatinya, yang sakit disembuhkan, yang pahit dikembalikan manis kembali, saudara, yang hatinya hancur dipulihkan kembali, jalan solusi satu-satunya adalah maka kita harus mengampuni, melepaskan pengampunan kepada orang yang telah melukai hati kita, menyakiti hati kita, yang membuat kita kecewa. Jadi dengan cara demikian, saudara yang kasih dalam Tuhan, hati kita dipulihkan kembali, hati kita disembuhkan kembali, hati kita manis kembali, saudara, hati kita menjadi pulih kembali seperti sedia kala. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa kita mesti mengampuni? Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mengajari kita, waktu engkau berdoa, Tuhan suruh mengingatkan, seandainya di dalam hatimu ada yang perlu engkau bereskan dengan orang lain, bereskanlah dulu dengan orang lain. Saudara, maka kita baru datang kepada Tuhan untuk berdoa, melewat mengampuni sesama kita yang berbuat salah, berbuat dosa dengan kita, berbuat jahat kepada kita. Sekali lagi, menjadikan kita pribadi-pribadi yang diperkenan oleh Tuhan. Betapa dahsyat, betapa indahnya, bahwa mengampuni itu memiliki kuasa yang begitu hebat untuk memberkati orang lain dan juga untuk memberkati kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati buat saudara sekalian, dimanapun saudara saat ini menyaksikan acara spiritual mission ini. Sekali lagi, ampunilah setiap orang yang pernah menyakiti, melukai, dan membuat kecewa hati. Maka engkau akan dipulihkan, engkau bahkan dengan seluruh isi keluarga. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang singkat ini. Tuhan berkati buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Bila di antara kami saat ini mendengar firman-Mu, kami diingatkan oleh Roh Kudus. Tuhan, jika kami ada salah dalam hati kami menyimpan luka, kami menyimpan kepahitan, kami menyimpan kecewa yang begitu dalam, kami menyimpan sakit hati, Tuhan ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami. Berilah kasih-Mu yang besar, supaya kami bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain yang telah mengecewakan, menyakiti, menyusahkan hidup kami, keluarga kami, yang pernah menghancurkan pekerjaan usaha kami, yang pernah mengkhianati kami. Tuhan ampuni mereka, sehingga waktu kami berjumpa dengan orang-orang itu, kami bisa melepaskan pengampunan. Dan kami percaya seperti firman-Mu, saat kami melepaskan pengampunan, maka terjadi berkat pemulihan dalam hidup kami, dan juga kepada orang yang telah pernah berbuat jahat kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada kuasa di belakang pengampunan itu. Karena hati kami dipulihkan, hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dipulihkan kepada kami, doa-doa kami tidak menjadi terhalang. Tuhan mendengar doa yang kami naikkan di hadapan Engkau, sebab kami menjadi diperkenan kembali di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang singkat pada saat ini. Kami memberkati dan menyerahkan seluruh pemirsa spiritual mission dimanapun mereka berada, di dalam kasih anugerah Allah yang berlimpah-limpah saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa dalam acara spiritual mission waktu yang akan datang. Shalom.